Perkenalkan, nama saya Janet Salindeho, asal Jemaat Kasintu Poso Kota dari daerah Mesir Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya rindu untuk membagikan kesaksian saya bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup saya. Hormat dan puji untuk nama Tuhan, karena hanya oleh kasih-Nya, hanya boleh karena kasih Tuhan, saya boleh melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga keluarga serta orang tua saya. Tahun 2018 dengan pertolongan Tuhan saya boleh menyelesaikan pendidikan SMA di perguruan Advent Palu. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan untuk mencari perguruan tinggi untuk saya dapat melanjutkan perkuliahan. Dan puji Tuhan, saya akhirnya masuk di Universitas Kelabat. Yang tentunya ini didukung oleh support dari orang tua, keluarga, dan juga doa dari sahabat-sahabat. Saya mengambil Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Menempuh pendidikan perkuliahan selama 4 tahun, bagi saya satu perjalanan yang luar biasa, banyak suka dan duka yang saya rasakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik sehingga semua bisa terlewati. Dan kesaksian ini saya ingin bagikan adalah berawal dari bulan Maret 2020, di mana saat itu kampus memberitahu bahwa kami mahasiswa harus diliburkan selama 2 minggu karena adanya wabah COVID-19. Saat itu teman-teman kamar saya yang berada di asrama memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dan hanya tertinggal saya dan satu orang teman saya karena posisi tempat tinggal kami yang berada di luar Sulawesi Utara. Suasana kampus yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi sepi dikarenakan pembelajaran tatap muka yang dialihkan ke kelas online. Dan banyak teman-teman di asrama kembali ke rumah mereka, bahkan kami sulit untuk bertemu satu sama lain karena keluar gerbang kampus saja kami sangat dibatasi. Suasana saat itu benar-benar sangat membingungkan bagi saya secara pribadi, entah sampai kapan kami berada di situasi seperti itu. Ketidakpastian itu membuat saya bergumul, ditambah posisi saya yang berada jauh dari orang tua. Singkat cerita, akhirnya kampus memberitahukan bahwa pembelajaran secara online akan dilakukan sampai akhir semester. Dan kami yang masih tinggal di asrama memiliki kesempatan untuk pulang ke rumah. Dan setelah mendengarkan informasi tersebut, saya langsung mencari transportasi untuk kembali ke rumah di Sulawesi Tengah. Dan puji Tuhan, saat itu saya mendapat info masih ada satu mobil yang akan berangkat dari Manado ke Sulawesi Tengah. Dan menurut info yang beredar, itu adalah mobil terakhir sampai adanya info penutupan jalan di perbatasan provinsi. Dan saat itu saya sangat bersyukur, walaupun dengan persiapan yang sangat singkat untuk pulang ke rumah, tapi puji Tuhan kami boleh berjalan dengan baik dan tiba di rumah dengan selamat. Setelah melewati beberapa semester di rumah dengan pembelajaran online, akhirnya dengan pertolongan Tuhan saya masuk ke tingkat akhir, tepatnya pada semester 7. Dan sudah saat itu saya mengambil kelas skripsi. Sebuah tantangan yang berat, di mana saat itu komunikasi sangat terbatas, hanya secara online, dan itu saya lakukan dengan partner skripsi saya, karena saya mengambil skripsi 2 orang, dan juga berkomunikasi dengan dosen pembimbing pun sangat terbatas. Dan ada kalanya saya mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk mengimbangi kegiatan saya di rumah ataupun di gereja dan tugas saya sebagai mahasiswa. Sehingga keadaan saat itu membawa saya ke pola hidup yang tidak beraturan, di mana di pagi hari saya sudah harus menghadap laptop, mengikuti kelas, sampai sore hari dan malam harinya dilanjutkan dengan meeting bersama partner skripsi dalam menyusun proposal. Belum lagi saya harus menyelesaikan tugas-tugas dan juga revisi dari dosen pembimbing. Hingga terkadang membuat saya hanya tidur beberapa jam saja, dan kemudian saya menyadari terkadang dalam semua kesibukan saya sering lupa berdoa, bahkan membaca Alkitab. Oleh sebab itu saya sadar saya mudah stres, merasa sangat tertekan, diberatkan dengan tanggung jawab yang diberikan, bahkan rasa ingin menyerah dalam menyusun skripsi dan juga mata kuliah yang saya ambil.
Namun saat itu, satu hal yang saya sangat syukuri, saya mempunyai orang tua, keluarga, bahkan jemaat, dan juga teman-teman orang muda yang sangat mendukung dengan apa yang saya kerjakan. Mereka selalu membawa pergumulan saya di dalam doa, mendukung saya dengan kata-kata motivasi maupun kata-kata penyemangat agar apa yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Dan itu menolong saya untuk menyadari bahwa selama ini saya hanya mengandalkan diri saya sendiri. Saya lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri dibandingkan bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dan dalam situasi itu, kemudian saya diingatkan oleh satu ayat dalam Amsal 35 yang berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saat itu saya menyadari bahwa tantangan yang saya hadapi saat itu terasa sangat berat karena mengandalkan diri saya sendiri, kekuatan saya sendiri. Saya terlalu larut dengan kesibukan saya sehingga saya lupa kalau ada Tuhan yang menolong meringankan beban saya saat itu. Puji Tuhan, bulan November 2021, di saat teman-teman saya sudah sidang proposal, saat itu saya dan partner skripsi saya belum diizinkan untuk sidang karena masih harus menyelesaikan beberapa revisi dari dosen pembimbing. Saat itu rasanya stres, sedih, takut, gelisah karena tanggal terakhir sidang skripsi itu sudah sangat dekat. Tetapi di situ saya tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat. Benar saja, di saat yang sama, saya dan partner skripsi saya ini hampir putus asa, dan kemudian kami mendengar satu informasi bahwa tanggal terakhir sidang akan diundurkan. Dan saat itu entah kenapa semua sangat dimudahkan oleh Tuhan, sehingga puji Tuhan, singkat cerita, akhirnya kami sidang proposal di tanggal terakhir batas sidang tersebut. Dan saat itu saya bersyukur bahwa dibandingkan sebelumnya, saya jauh lebih tenang, dan saya kira percaya, walaupun bagi manusia, bagi saya sendiri, tantangan-tantangan yang saya lewati itu sangat sulit rasanya untuk saya jalani, namun saya tetap yakin dan percaya, saya berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan menolong dan memberkati saya. Puji syukur kepada Tuhan, setelah 4 tahun atau 8 semester menempuh pendidikan di Universitas Kelabat, Sulawesi Utara, tanggal 11 September 2022 kemarin saya boleh ditamatkan dengan gelar sarjana akuntansi. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan dan tentunya dukungan serta doa dari keluarga, sahabat, orang dekat saya, jemaat, maupun teman-teman di sekeliling saya yang begitu baik, yang begitu mensupport saya dalam doa dan juga kata-kata penyemangat maupun motivasi. Dan kiranya sebagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan perkuliahan saya dari 2018 sampai 2020 ini, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyertai kehidupan saya setelah ini, dan biarlah Tuhan yang sama juga yang akan ikut serta menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan kesaksian saya. Demikian yang dapat saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.